juga gitu, mungkin ini ada yang negatif lah. Ya kan, terketahuan. Jadi kalau kita nggak sadarin itu biasanya karena gini, negatif itu ada yang pemberian, ada yang pemasukan, ada yang kiriman, itu kita nggak tahu. Tapi intinya di tubuh kita tidak nyaman gitu. Apalagi yang banyak tes darah, nggak banyak tes darah. Apa peluangnya kita? Gini, kan ini ada banyak yang keluar tidak ketahuan. Secara teori kalau secara medis tidak ketahuan itu memang ada negatifnya, itu yang mesti dibersihkan. Tapi berdua suami istri bisa atau ini, jadi gini. Enggak, sebelumnya kita dulu cerita apa keluhannya ya, biar tahu kita. Apa keluhannya ini? Saya itu sering merasa sakit di area wajah di belakang sama di leher sampai ke pundak itu. Sudah berapa lama? Dari 2019. Oh iya, ada bekas sama lainnya? Belum. Karena selama ini pakai medis saja. Medis saja. Apa medis? Keluhannya? Pernah operasi gigi bungsu. Misalkannya ada gigi bungsu kan. Oke. Kita setelah operasi sakitnya nggak hilang. Hilang ya. Ya, terus pernah di MRI juga kemudian ada apa ini? Itu juga nggak ada, nggak ketemu. Pernah nggak lihat hal di sekelilingnya, apakah juga mimpi atau gimana kan? Belum ya. Oke. Ibu apa keluhannya ibu? Keluhannya kalau pagi atau sore itu vertigo. Apa? Vertigo. Oh, vertigo. Terus pundak itu panas dan sering melihat makhluk ya. Oke. Sering atau kadang-kadang? Dari kecil pernah lihat buku terbang. Buku ada yang buka buku, saya lihat buku lagi. Terus saya suka makan lidi dari kecil itu, ujung lidi itu. Sekarang? Iya, nggak tahu enggak. Satunya. Iya, satu lidi. Oh iya. Satu silakan. Nah itu tuh ketahuan sama ibu saya dulu. Suka diumpetin sama lidinya. Oke. Tapi saya nggak tahu apa, nggak ingat gitu. Ya. Dia sering ngeliat. Apa gangguannya sekarang? Sekarang apa ya? Difonis apa? Bipolar, tapi Bipolar. ya katanya juga bipolar, tapi ada sesuatu yang ada dalam diri saya. Oke. Saya di Rukia, kemudian lebih baik, agak lebih baik. Sudah, tapi sekarang nggak berlanjut lagi. Bipolar sampai apa sih? Terus pernah apa aja? Paling berburuk apa dulu pas bipolarnya? Gejalanya pernah ngapain aja? Pernah berdiri? Saya Sering? enggak, karena sekarang tahu saya enggak. Oke. Nah, cara apa? Tahun yang lalu. Cara apa dirinya? Kalau dulu kan punya obat ya, kalau makanya kan dilarang yang nggak rekomendasi minum obat. Itu pengen dimakan semuanya, Oke. semuanya kan sekarang udah enggak. Nah berhenti itu karena saya nempuh yoga sama meditasi dan karena saya udah punya empedu. Jadi empedu saya udah diangkat 2017. Iya. Terus saya hidup jadi vegetarian, jadi saya jadi sangat jarang makan daging merah dan ikan mungkin sekali-sekali karena jauh juga karena alergi. Cuma keluar aja sama sayuran. Dan hal ini disampaikan? Udah, Apa yang pertama? Kenapa gangguannya? Ya ada pengen tahu aja pengen keluarga. Jalan ada gangguan? Bibi? Gangguan? Sering sakit kepala, udah diperiksa dengan kolesterol. Tapi terus kalau malam itu suka gelisah. Kalau menurut itu kan medis karena memang kolesterol tinggi, coba gelisah. Tadi pernah ke rumah, ternyata masih ada sampai sekarang yang dan anakku sudah jadi bikin babetan ya. Nah terus anak saya Clara yang sering lihat terakhir kemarin 3 hari yang lalu karena saya sakit kebetulan bertiga sakit cuma di rumah jadi malam saya nggak sempat sholat. Clara bilang kayaknya masih sama Isa ada sholat ya, soalnya tadi di ruang tamu gitu bangun diri untuk sholat. Jadi aku pas mau tidur jam 12 apa namanya mau minum serasa yang di air itu
karena di situ yang udah di atas strategi banget itu perasaan kali dan juga gitu. Dulu saya aja kondisikan yang mengganggu itu bagus nih aman di situ sampai dia nggak mengganggu bisa sama nggak apa-apa kan gitu sih. Saya kira itu aja keluhannya. Mungkin yang lain di belakang juga bisa ngikut tanpa ini asal berdua ya. Jadi asal berdua. Jadi gini, metodenya sederhana sebenarnya kita hanya menunjukkan tangan kita. Jangan jawab, jangan jawab. Harusnya orang coba yang benar, coba Ini konsisten. konsisten, memang harusnya konsisten. Jadi nggak bisa kita berubah-ubah gitu. Jadi harusnya benar. Jadi kita bisa mengecek di tubuh kita sendiri seperti itu. Dan itu pun kita bisa ngecek orang lain dengan cara seperti itu. Misalnya ada nih yang sakit di rumah, penasaran, pengen tahu juga apakah ada energi negatif atau penyakitnya itu ada unsur non medisnya, kita bisa melakukan itu. Tapi dengan syarat kondisi yang digunakan itu harus menjadi orang tersebut dulu. Diumpamakan jadi orang tersebut, setelah itu kembali ke normal diri sendiri, jangan lupa dibalikin itu. Ada yang mau coba? Misalnya siapa ada yang sakit di rumahnya, penasaran apakah penyakitnya ada unsur non medisnya? Nah, itu bisa dengan cara seperti itu. Mau dipraktekin, coba aja. Tanpa diomongin juga nggak apa-apa. Misalnya jadi siapa dalam hati, ibu coba gitu. Tanpa diomongin. Jadi niatkan aja. Mbak ini jadi siapa? Ibu coba hanya seperti itu, gitu loh. Jadi Bermain peran gitu ya? ya bermain peran. Jadi kita diperankan sebagai orang yang kena sakit tersebut. Orang tersebut murni medis atau ada unsur non medisnya. Ya. Tapi jangan lupa balik ke diri kita sendiri setelah hasilnya ketahuan. Gitu. Hah? Kenal. Takutnya ada efeknya. Jadi kita kan apa ya, sebenarnya energi ini saling terkait. Jadi kita bisa mengumpamakan kita sebagai siapa dan kita bisa tes itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum jelas ya. Ayo ibu mau tanya. Maaf, tadi kemudian kita bertanya apa yang supaya jawabannya itu? Hah? Pertanyaannya persisnya apa? Dia ada energi negatif. Jadi pertanyaannya kan apakah ada energi negatif di tubuh kita? Kalau ini untuk siapa nih? Untuk orang lain kita. Untuk orang lain. Ini niatkan dulu saya menjadi si fulan atau si siapa? Gitu. Orang lain tersebut. Nah, orang lain tersebut yang akan kita tes. Setelah hasilnya ketahuan, kita balik ke diri kita sendiri lagi. Gitu loh, jangan terus itu lupa setelah kita jadi dia dan nanti ada efek negatif juga ke tubuh kita gitu. Jadi bukan kita bertanya sama dia gitu. Nah, nggak perlu. Jadi kalau dia mau kan lebih bagus, cuman kalau misalnya dia orang yang nggak ada atau nggak percaya atau gimana atau jauh gitu, kita bisa mempraktekkan itu pada diri kita sendiri. Dengan cara niat aja gitu. Ya, niatkan dulu kita jadi orang tersebut, lalu kita lakukan. Setelah itu kita balik pada diri kita sendiri. Ya jadi lebih seru. Iya. Ada pertanyaan dari sini? Itu yang bertanya tuh terus atau saya yang tangannya begini kan? Ya kan yang jadi sumbernya itu yang kita tes. Misalnya
kan ibu mau jadi siapa, jadi ibu niat jadi orang tersebut, bapak yang tes gitu loh. Kita kan nggak bisa diri sendiri karena takutnya nggak konsisten gitu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi sebenarnya kenapa kita mencoba ini nanti ada hubungannya dengan Kang Erik sama yang Udin untuk melakukan ruqyah. Jadi kalau nanti ada yang negatif, kita coba dari hasil ini bagaimana dengan di ruqyahnya gitu. Jadi kalau yang tidak terlalu parah, saya mungkin bisa membuktikan juga dengan cara saya mengaktifkan lastoif di orang tersebut. Jika tidak terlalu berat, maka hasilnya insya Allah dari tadinya negatif bisa jadi positif. Jadi mungkin kalian punya usul siapa yang mengerti saya dari yang negatif supaya jadi Sekarang positif. waktunya sisanya kan masih awal ya. Saya dulu. Ini adalah masih permulaan, jadi belum mendalam. Kita insya Allah akan continue mengadakan acara ini lebih, karena tidak mungkin kita akan bahas dalam satu waktu. Ya, banyak yang program lain. Perlu pelan-pelan. Saya ngomong sendiri itu, saya bisa ngomong 10 jam kali tidak habisnya, ya kan? Karena kan banyak yang dibahas. Gitu. Jadi ini hanya kita awal permulaan. Kita hanya bahas yang mesti. Waktu tinggal 5 menit lagi, 5 menit. Gimana? Satu orang aja ya? Satu orang aja. Yang negatif saya cari. Ya, yang negatif cari. Nanti kita tes lagi apakah memang sudah bersih. Sementara ini karena gini, unsur negatif itu kadang setelah kita bersihkan, kadang dia bisa balik lagi, muncul lagi. Apalagi misalnya ada yang disebut namanya disantet. Itu biasanya setelah dikirim, dibersihkan, kalau tidak ada penangkalnya, dia akan cari guru yang lebih pintar untuk menyantet lebih lanjut gitu loh. Jadi ada tahapannya. Makanya di program Quantum Harmony Energy pun ada level-levelannya. Jadi kalau di level pertama dia sudah bersih, masih masuk lagi, dinaikkan ke level kedua seterusnya. Udah, saya satu orang ya yang negatif, adik sih. Ini aja. Ya, sama ibunya lagi coba. Ibu untuk tes saja ya. Sekarang ada niat aja untuk menerima pembukaan level pertama. Niat saya akan mengaktifkan baca selawat dulu. Meja Pak Wagi di ya. Ini kelas rawatnya kayak rawat rumah. Ya, dalam hati aja, dalam hati gitu. Jadi dia yang melakukannya, aku yang mengaktifkan mungkin beda gitu. Ya, niat aja, intinya niat menerima pembukaan tertib tingkat pertama. Baca selawat, siap. Waduh, silakan dicoba apakah sudah bersih. Caranya tadi lagi untuk pembuktiannya. Ya. Ya. Kita punya apa? Enggak ada. Ya, kan?
Berarti udah bersih ya. Masih kan? Ada yang dirasa? Enggak ada ya. Jadi kalau masalah dirasa itu tergantung kepekaan kita. Jadi mau terasa atau tidak, tapi energi negatif itu akan hilang dengan sendirinya karena merasa tidak nyaman. Ya. Nah itu dia saya bilang tadi kan udah cerita ada levelnya. Kalau misalnya ini insya Allah dia cuma hanya pemasukan secara tidak sengaja, karena sudah diaktifkan latoifnya di tubuhnya ini, dia tidak akan masuk lagi karena tidak nyaman, karena di tubuhnya udah ada energi positif yang akan menangkal energi negatif untuk masuk ke tubuh ini. Ya gitu aja. Jadi sementara dari saya sekian aja. Mungkin ada yang nanti mau bertanya atau apa bisa hubungi saya kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan rencana kita memang perlu mendapatkan khusus penanganan. Setelah acara bisa kita bertemu ya, kita akan kita akan pantau bagaimana cara-cara untuk penyembuhannya dan juga bagaimana untuk kedepannya, karena nggak ada yang namanya itu pengobatan sekali itu nggak ada, perlu proses. Jarang sekali, saya aja udah praktek rupiah itu udah tahunan, pasti juga sembuh, datang lagi dengan saya berulang-ulang. Mana ada kita ada yang sakit kita mungkin langsung total, nggak ada itu. Siapa yang bisa jamin Bisa menyembuhkan langsung jadi sekali rupiah. Minimal ada perbaikan. nanti diulang lagi, lebih baik lagi, nah begitu. Jadi ada namanya maintenance, dan juga harus jaga akhlak ibadah dan adab orang itu. Dan juga di ruqyah masih tidak mau ibadah, masih melakukan hal yang tidak baik, masih tidak baik pada orang tua, itu salah untuk semua begitu ya. Jadi banyak hal untuk kesembuhan. Sekarang jam 12 siang, waktunya untuk isoman.